Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Ramadan. Saya dari kampus STIM IAP Makassar. Kali ini saya ingin mempresentasikan hasil kelompok saya yang dimana mata pelajarannya yaitu manajemen SDM, yaitu sumber daya manusia. Yaitu judulnya Pengelolaan Mobilitas Internasional dan Ukuran Kontribusi Fungsi Sumber Daya Manusia Perusahaan. Pendahuluan. Latar belakang globalisasi ekonomi telah mendorong perusahaan multinasional untuk memperluas operasinya melintasi batas negara, sehingga kebutuhan terhadap tenaga kerja yang mampu bekerja secara lintas budaya dan lintas negara semakin meningkat. Keberhasilan pengelolaan mobilitas internasional sangat dipengaruhi oleh peran fungsi sumber daya manusia dalam merancang kebijakan seleksi, kompensasi, pelatihan lintas budaya, serta dukungan adaptasi bagi karyawan yang ditugaskan ke luar negeri. Namun demikian, kontribusi sumber daya manusia terhadap keberhasilan mobilitas internasional seringkali sulit diukur secara objektif karena sifatnya yang tidak selalu berdampak langsung pada hasil finansial jangka pendek. Globalisasi dan perkembangan teknologi telah mendorong perusahaan untuk beroperasi di berbagai negara, sehingga kebutuhan atau membutuhkan pengelolaan sumber daya manusia yang mampu mendukung aktivitas lintas batas. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana perusahaan mengelola mobilitas internasional. Karyawan mencangkup proses ekspatriasi, penetapan global, dan repatriasi dalam mendukung strategi bisnis perusahaan. Yang kedua, bagaimana fungsi manajemen sumber daya manusia berkontribusi dalam keberhasilan proses mobilitas internasional tersebut. Yang ketiga, bagaimana ukuran atau indikator kontribusi sumber daya manusia dapat dinilai dalam konteks pengelolaan mobilitas internasional perusahaan. Pembahasannya yaitu pengelolaan mobilitas internasional. Mobilitas internasional merupakan perpindahan tenaga kerja antar negara yang dilakukan oleh perusahaan multinasional untuk memenuhi kebutuhan operasi atau operasional global. Proses ini mencangkup beberapa tahap utama, yaitu seleksi kandidat, ekspatriat, pelatihan prakeberangkatan, proses adaptasi budaya di negara tujuan, sehingga proses repatriasi atau kembalinya karyawan di negara asal setelah masa tugas berakhir. Perusahaan multinasional mengelola mobilitas internasional karyawan melalui 3 tahap utama yang saling terkait untuk mendukung strategi bisnis global. Yang pertama, ekspatriasi. Seleksi kandidat berdasarkan kompetensi teknik dan kemampuan adaptasi lintas budaya. Yang kedua, penetapan global. Mencangkup pada pendekatan staffing internasional. Posisi kunci diisi dari kantor pusat, mengandalkan tenaga kerja lokal atau terbaik dari manapun asalnya. Yang ketiga, repatriasi, perencanaan reintegrasi karyawan ke organisasi asal, termasuk penyesuaian karir dan posisi. Peran fungsi sumber daya manusia dalam mobilitas internasional. Fungsi sumber daya manusia memiliki peran strategi dalam merancang kebijakan kompensasi global yang adil dan kompetitif, mengelola kinerja karyawan yang ditugaskan ke luar negeri, serta menyediakan dukungan bagi keluarga karyawan agar proses penugasan internasional dapat berjalan dengan efektif. Selain itu, fungsi sumber daya manusia juga bertanggung jawab dalam membangun sistem manajemen talenta global yang mampu mengidentifikasi, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan dengan potensi kepemimpinan global. Sumber daya manusia berkontribusi melalui beberapa fungsi utama,
Yang pertama, seleksi dan rekrutmen. Memilih kandidat ekspatriat berdasarkan kompetensi teknis, kemampuan adaptasi budaya, dan kesiapan keluarga, bukan hanya kinerja domestik. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan lintas budaya. Membekali karyawan dengan pemahaman bahasa dan etika kerja dan norma sosial negara tujuan untuk mengurangi kultur shock. Ukuran kontribusi fungsi sumber daya manusia. Kontribusi fungsi sumber daya manusia terhadap pengelolaan mobilitas internasional dapat diukur melalui pendekatan HR scorecard yang menghubungkan aktivitas dan kebijakan sumber daya manusia dengan hasil strategis perusahaan. Indikator kontribusi fungsi sumber daya manusia dalam mobilitas internasional. Tingkat keberhasilan penugasan, prestasi ekspatriat yang menyelesaikan kontrak tanpa penarikan dini, tingkat retensi pasca repatriasi. Beberapa persen ekspatriat tetap bekerja di perusahaan 1-2 tahun setelah kembali. Kecepatan adaptasi waktu yang dibutuhkan ekspatriat untuk mencapai kinerja optimal di negara tujuan. Contoh kasusnya penugasan karyawan PT Nusantara Global ke Jepang. PT Nusantara Global merupakan perusahaan manufaktur asal Indonesia yang membuka cabang baru di Jepang. Perusahaan menugaskan Bapak Andi, seorang manajer operasional yang telah bekerja selama 8 tahun, untuk memimpin operasional cabang tersebut selama 1-2 tahun. Setelah 6 bulan bekerja di Jepang, Bapak Andi mengalami beberapa kendala, seperti kesulitan berkomunikasi dengan karyawan lokal, perbedaan budaya kerja, serta kesulitan keluarganya dalam beradaptasi. Akibatnya, kinerja cabang menurun dan target perusahaan tidak tercapai. Melihat kondisi tersebut, bagian sumber daya manusia melakukan evaluasi dan mengambil beberapa langkah, yaitu yang pertama, menyelenggarakan pelatihan dalam budaya Jepang dan bahasa Jepang. Yang kedua, memberikan pendampingan kepada keluarga karyawan yang ditugaskan ke luar negeri. Yang ketiga, menyediakan sistem evaluasi kinerja secara berkala. Setelah 1 tahun, kondisi mulai membaik. Kinerja cabang meningkat dan Bapak Andi berhasil menyelesaikan masa tugasnya sehingga akhir kontrak. Analisis kasus pengelolaan mobilitas internasional yang dilakukan perusahaan meliputi: yang pertama, ekspatriasi, mengirim karyawan Indonesia untuk bekerja di Jepang. Yang kedua, penetapan global, menetapkan karyawan pada cabang luar negeri untuk mendukung strategi bisnis perusahaan. Yang ketiga, repatriasi, menyiapkan karyawan kembali bekerja di Indonesia setelah masa tugasnya berakhir. Peran sumber daya manusia dalam kasus tersebut. Yang pertama, menyelesaikan atau menyeleksi karyawan yang akan ditugaskan. Yang kedua, memberikan pelatihan lintas budaya. Yang ketiga, menyusun kompensasi dalam fasilitas internasional. Yang keempat, memantau kinerja karyawan. Yang ketiga, menyusun kompensasi dalam fasilitas internasional. Yang kelima, menyiapkan program kepulangan repatriasi. Indikator keberhasilan fungsi sumber daya manusia. Karyawan menyelesaikan masa tugas sesuai kontrak. Kinerja cabang meningkat. Karyawan dan keluarga mampu beradaptasi. Kesimpulannya yaitu
Pengelolaan mobilitas internasional merupakan proses strategi yang mencangkup seleksi, pelatihan, penetapan, dan repatriasi karyawan yang ditugaskan ke luar negeri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.